Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sapitri. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Saya dari Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang pertama ada pengertian hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Tekanan darah tinggi dibagi menjadi dua, sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Hipertensi terjadi ketika tekanan sistolik berada di atas 130 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80 mmHg. Selanjutnya ada etiologi hipertensi atau penyebabnya. Yang pertama itu hipertensi primer. Pada kebanyakan orang dewasa, penyebab tekanan darah tinggi ini seringkali tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Yang kedua, hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi daripada hipertensi primer. Kemudian ada patofisiologi dari hipertensi. Patofisiologi hipertensi sangat kompleks. Walaupun belum diketahui secara pasti, pada hipertensi esensial, faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup dapat mempengaruhi fungsi dan struktur sistem kardiovaskular, ginjal, dan neurohormonal hingga menimbulkan peningkatan tekanan darah kronik. Terkait faktor genetik, polimorfisme lokus-lokus gen yang terlibat dalam regulasi reseptor angiotensi dan aldosteron sintas beresiko menimbulkan hipertensi. Perubahan sistem kardiovaskular, neurohormonal, dan ginjal sangat berperan. Peningkatan aktivitas saraf simpatis dapat memicu peningkatan kerja jantung yang berakibat peningkatan curah jantung. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama itu tidak ada gejala. Tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan darah tidak teratur. Yang kedua itu gejala yang lazim. Sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataannya, ini merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis. Beberapa pasien yang menderita hipertensi yaitu mengeluh sakit kepala, pusing lemas, kelelahan, sesak napas, gelisah, mual muntah, epistaksis, dan kesadaran menurun. Selanjutnya ada faktor-faktor resiko. Yang pertama itu usia. Tekanan darah cenderung meningkat dengan bertambahnya usia. Pada laki-laki meningkat pada usia lebih dari 45 tahun, sedangkan pada wanita meningkat pada usia lebih dari 55 tahun. Yang kedua ada ras atau etnik. Hipertensi bisa mengenai siapa saja, bagaimanapun biasa sering muncul pada etnik Afrika Amerika dewasa daripada Kaukasia atau Amerika Hispanik. Yang ketiga ada jenis kelamin. Pria lebih banyak mengalami kemungkinan menderita hipertensi daripada wanita. Faktor-faktor resiko selanjutnya yaitu kebiasaan gaya hidup tidak sehat yang dapat meningkatkan hipertensi, antara lain minum minuman beralkohol, kurang berolahraga, dan merokok. Merokok merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan hipertensi, sebab rokok mengandung nikotin. Menghisap rokok menyebabkan nikotin terserap oleh pembuluh darah kecil dalam paru-paru dan kemudian akan diedarkan hingga ke otak. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik sangat mempengaruhi stabilitas tekanan darah. Pada orang yang tidak aktif melakukan kegiatan fisik cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan otot jantung bekerja lebih keras pada setiap kontraksinya. Dan yang terakhir ada pemeriksaan penunjang hipertensi. Yang pertama itu hemoglobin atau
hematokrit untuk mengkaji hubungan dari sel-sel terhadap volume cairan atau viskositas dan dapat mengindikasikan faktor resiko seperti hipokoagulasi dan anemia. Yang kedua, blood urea nitrogen atau BUN atau kreatinin memberikan informasi tentang perfusi atau fungsi ginjal. Yang ketiga, ada glukosa hiperglikemi dapat diakibatkan oleh pengeluaran kadar ketokolamin. Dan yang keempat, urinalisa darah protein glikosa mengisyaratkan disfungsi ginjal dan diabetes mellitus. Kemudian ada EKG dapat menunjukkan pola regangan di mana luas peninggian gelombang P adalah salah satu tanda dini penyakit jantung hipertensi. Kemudian ada fototoraks untuk mengetahui pembesaran jantung, dan yang terakhir itu darah, ureum, dan elektrolit untuk menilai fungsi ginjal dan mencari alkalosis hipokalemik pada sindrom Ken dan Housing. David Rubenstein, Wayne Bradley 2005. Sekian presentasi dari saya.